Audio Jungle. Halo, perkenalkan, saya Mutia Anggreni, mahasiswa jurusan PPKN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Saya merupakan salah satu mahasiswa program Kampus Mengajar Angkatan 2. Kampus Mengajar merupakan salah satu bagian dari program Kampus Merdeka yang bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat belajar dan mengembangkan diri di luar aktivitas perkuliahan. Selama 18 tahun terakhir, Indonesia berada pada peringkat bawah untuk nilai literasi dan numerasinya. Masa pandemi saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Saya ditempatkan di sebuah SD yang masih berada di tengah kota, yakni SD Swasta Riyama Marindal 2. Meskipun demikian, ternyata dalam realitanya saya masih melihat beberapa persepsi lain dalam diri peserta didik maupun orang tuanya. Masih banyak ditemukan ataupun yang berpikir bahwa pendidikan bukanlah suatu hal yang terpenting bagi mereka. Mungkin dikarenakan faktor ekonomi sendiri. Dikarenakan pandemi, pertemuan kami diawali di sebuah pondok dekat lapangan bola. Ketika itu, kegiatan pembelajaran awal hanya dihadiri 4 orang siswa. Saat itu, mereka pun masih banyak diam dan tidak mau belajar. Bahkan, mirisnya, ada yang mengatakan, besok nggak sekolah lah. Ngapain sekolah? Bagus jual durian sambil main FF. Selain itu, kami juga harus menjemput setiap anak untuk datang ke pondok belajar bersama secara door to door. Namun alhamdulillahnya, saat ini mereka sudah mulai rajin dan semangat untuk datang sekolah. Terkait kemampuan literasi dan numerasi, masih jauh dari kompetensi yang seharusnya. Banyak siswa di tingkat kelas 3 SD belum mengenal huruf dan bahkan bingung mengoperasikan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Tapi itu bukanlah suatu alasan untuk kami mundur. Namun, menjadikan tantangan untuk kami dapat berpikir, mendapatkan alternatif agar mereka mengenal dan memahami perbedaan dari setiap huruf, serta dapat mengoperasikan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Kami melakukan pembelajaran secara intensif dengan membagi kelas menjadi beberapa kelompok, di mana dalam setiap kelompok terdapat satu mahasiswa dari program Kampus Mengajar. Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia telah merumuskan 18 nilai-nilai yang ditanamkan dalam diri warga Indonesia, khususnya siswa, dalam upaya membangun dan menguatkan karakter bangsa. Nilai yang menurut saya sudah tertanam yakni jujur, toleransi, kreatif, rasa ingin tahu, dan bersahabat. Nilai religius yang mestinya sudah tertanam masih belum terlihat jelas, sebab masih banyak siswa yang tidak dapat membaca Iqra, bahkan tidak mengenal huruf hijaiyah, tidak bisa sholat di usia semestinya sudah, dan lain sebagainya. Disiplin dan tanggung jawab juga belum terlihat. Misalnya, masih ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, baik tugas di sekolah maupun tugas di rumah. Dan terdapat siswa yang datang sekolah sesuka hatinya. Berdasarkan hasil observasi saya selama mengabdi, keadaan yang saya sebutkan ini disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya, lingkungan mereka. Ada beberapa anak yang broken home dan ada yang sudah tidak memiliki salah satu dari orang tuanya. Selain itu, sarana dan prasarana sekolah juga kurang memadai. Jalan sekitar sekolah masih sering banjir jika musim hujan dan menyebabkan kesulitan akses untuk menuju sekolah. Pesan dari cerita saya adalah, sebagai seorang calon guru, sebaiknya kita tidak menghakimi peserta didik yang melakukan kesalahan. Misalnya, dia jarang datang ke sekolah. Ketika dia jarang datang, kita tidak bisa langsung menghukumnya.
tetapi kita harus melakukan observasi terhadap dirinya terlebih dahulu. Dan sebaiknya kita tetap bersyukur atas apa yang kita miliki, karena banyak orang yang ingin berada di posisi kita.